Solusi utang lunas berapapun besar utang Anda. By Coach Berlian Winarta. Latar belakang pengalaman pribadi. Jauh hari sebelum saya menjadi seorang coach, saya punya banyak sekali utang, baik itu kepada teman, saudara, ataupun pada lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang saya maksud di sini adalah bank. Puji syukur waktu saya melunasi utang-utang saya, tepatnya waktu itu karena usaha saya kurang lancar, usaha saya membutuhkan suntikan modal, boleh dibilang jatuh bangunnya usaha ini adalah juga tergantung karena modal yang perlu diputar. Tentunya Anda sebagai seorang yang jika Anda berusaha, Anda tahu pentingnya perputaran modal. Dan jika Anda bekerja, Anda juga mengerti pentingnya akan uang di tangan. Jika tidak, maka bisa jadi keluarga Anda tidak makan. Anak Anda tidak bisa bersekolah. Bisa juga Anda mengalami kesulitan yang lebih besar. Saya akan berbagi pengalaman saya pribadi, bagaimana saya caranya keluar dari utang. Mungkin kalau dilihat dari nilainya, tahun ini mungkin sekitar miliaran rupiah, hampir jika dikonversi dari tahun saya waktu berutang dulu. Kalau saya bisa menyelesaikan utang saya yakin Anda juga bisa menyelesaikan utang Anda. Semua orang pasti punya utang. Ada utang budi, utang janji, dan utang uang. Saya perjelas satu persatu. Utang budi, kita semua pasti memiliki utang budi. Contoh, saya dilahirkan oleh mama saya tidak bisa melahirkan mama saya kembali. Saya tidak bisa melahirkan orang tua saya balik. Karena memang secara jasmani saya tidak memungkinkan, itu sebabnya saya punya utang budi. Kita semua punya utang budi. Minimal kepada orang tua kita. Mungkin saudara, mungkin teman. Kemudian yang kedua adalah utang janji. Ada saja seseorang berjanji. Saya, Anda berjanji akan sesuatu hal. Menepati satu janji. Tapi mungkin kita lupa. Mungkin kita udah ketumpuk urusan lain sehingga kita melupakan janji kita. Mungkin kita sudah sibuk dengan urusan lain, jadi kita sendiri juga lupa dengan janji kita. Mungkin karena juga nggak ditagih, atau karena satu hal lain, kita tidak bisa menepati janji kita. Kemudian utang uang. Kalau Anda memiliki kartu kredit, itu namanya Anda sudah punya utang. Zaman sekarang ini mudah sekali untuk berutang. Baik mungkin lewat telepon, dari bank, memberikan pinjaman, kartu kredit, pinjol, alias pinjaman online. Banyak sekali orang yang menawarkan, atau lembaga yang menawarkan utang. Jadi, semua orang pasti punya utang. Nah, mengapa Starcoach Indonesia membuat program solusi utang lunas? Yang pertama, menyelamatkan pasangan suami istri dari perceraian. Statistiknya lebih dari 80% masalah perceraian itu karena perekonomian. Nah, jadi kita mau bantu pasangan suami istri untuk keluar dari utangnya, ya, untuk keluar dari masalah ekonominya, sehingga mereka bisa berdaya. Kemudian kedua, membebaskan stres. Sudah tentu orang punya utang, stres, kepikiran, nggak bisa tidur. Ketiga, meluruskan akhlak. Karena utang merusak akhlak perilaku. Karena orang yang berutang cenderung berbohong, menghindari janjinya atau tidak menepati janjinya. Yang keempat, menyelamatkan orang dari bunuh diri. Saya pernah baca satu surat kabar, ada orang bunuh diri gara-gara 2 juta rupiah. Sayang sekali ya. Sebenarnya karena jumlah berapapun utangnya, ya tidak boleh bunuh diri. Ya kita selesaikan saja utang kita dengan cara berbagai macam. Yang kelima, menyelamatkan orang dari penyakit yang timbul akibat psikosomatis. Karena akibat orang stres, depres, mereka menekan perasaannya, mereka berlarut-larut tidak bisa tidur. Akhirnya timbul berbagai macam penyakit yang diakibatkan karena pikiran. Masalah dimulai dari banyak orang tidak bisa membedakan antara uang kenyataan dan uang harapan. Saya akan perjelas maksudnya. Jika Anda buka dompet Anda sekarang, sebelum Anda buka, Anda catat berapa perkiraan uang yang Anda miliki di dompet. Contoh, jika Anda mencatat nilainya 1 juta rupiah, waktu Anda buka dompet Anda, kenyataannya cuma 300.000. 1 juta adalah uang harapan, sedangkan 300.000 adalah kenyataan. Nah, orang ketika mereka berpijak pada harapan, mereka tidak akan melihat dengan jelas. Kenapa? Karena mereka tidak mempunyai pondasi yang jelas. Mereka bisa membuat rencana yang di luar dari kemampuan mereka. Dan ini bahaya, selalu berpijak pada kenyataan. Masalah utang piutang juga bisa muncul karena banyak orang melanggar aturan main. Jangan meletakkan telur Anda dalam satu keranjang. Ini berlaku untuk uang, baik utang ataupun piutang. Dan juga berlaku untuk investasi dan semua hal berkaitan tentang uang. Contoh, jika Anda mempercayakan uang Anda kepada satu orang, sedangkan orang itu misalnya dia bisa jadi nakal, bisa dipengaruhi oleh orang-orang terdekatnya, atau bisa hilang dipegang tangannya, atau apapun ceritanya. Sehingga ketika dia bermasalah, maka Anda pun dalam bermasalah. Nah, itu sebabnya Anda perlu memisahkan telur Anda dalam berbagai keranjang. Masalah utang piutang bisa juga terjadi karena salah menggunakan prinsip, tetapi bukan prinsipnya yang salah. Bahasa orang Sunda ada sebutannya kumaha engke dan engke kumaha. Kumaha engke gimana nantilah.
Nah, orang ini berbuat dulu baru berpikir belakangan. Kalau engke kumaha, berpikir dulu akan akibatnya nanti. Dalam urusan utang piutang, Anda perlu berpikir nanti bagaimana, bukan bagaimana nanti. Penting mempertimbangkan efek dari apa yang Anda lakukan. Apa akan akibat yang Anda akan terima ataupun konsekuensi yang timbul dari masalah-masalah yang akan terjadi. Saya sebagai seorang coach seringkali menemukan para UMKM mencampur keuangan pribadi dengan usahanya. Padahal ini adalah sebuah prinsip, yaitu jangan mencampur keuangan pribadi dengan usaha. Kenapa jangan? Karena saat Anda mencampur, Anda tidak mengetahui angka Anda yang sesungguhnya. Berapa uang yang dapat Anda pakai untuk kebutuhan pribadi, berapa uang yang Anda ingin reinvestasi, berapa uang yang Anda ingin pakai untuk berputar kembali. Karena Anda tidak tahu jelas, itu sebabnya uang usaha ketika dipakai uang pribadi, maka usahanya akan suffer, akan menderita. Karena apa yang menjadi uang usaha Anda ambil. Itu sebabnya Anda perlu memisahkan keuangan pribadi dengan uang usaha Anda. Lebih besar pasak daripada tiang. Ini seringkali juga jadi masalah. Karena seringkali orang berutang, padahal kemampuan mereka tidak sebesar utang mereka. Karena begitu mudahnya Anda mendapatkan utang, baik kartu kredit, baik pinjam kiri, pinjam kanan, ataupun pinjaman online. Akhirnya mudah berutang tapi sulit melunasi. Akhirnya lebih besar utangnya daripada kemampuannya. Inilah akan menjadi masalah yang menggulung. Ini problem yang sering dihadapi oleh para pengusaha, khususnya pengusaha retail. Wah, uang saya tidak mutar. Maksudnya itu, uang bisa dijadikan barang, tetapi barang tidak bisa dijadikan uang. Di tangan Anda, di gudang Anda, dia menjadi dead stock. Kenapa? Karena Anda tidak bisa jual lagi, karena berbagai macam hal. Contoh, harganya sudah menjadi lebih murah. Kompetitor banting harga, sudah tidak laris di pasaran. Ini juga akan menjadi masalah utang piutang Anda. Sebelum kita lanjutkan, Anda perlu bertanya kepada diri Anda sendiri. Mengapa Anda perlu melunasi utang Anda? Banyak sekali yang menjawab, ya betul, saya perlu melunasi utang saya karena saya menjaga kepercayaan. Karena kalau enggak saya nggak bisa tidur. Karena kalau enggak saya malu. Apapun alasan Anda perlu catat baik-baik. Sehingga Anda memiliki alasan yang kuat untuk menyelesaikan utang Anda. Untuk yang beragama Islam, berikut ini adalah alasan mengapa Anda perlu melunasi utang Anda. Sengaja menunda pelunasan, awas, bahaya dunia akhirat. Yang pertama, jika meninggal dan membawa utang, ia akan terhalang masuk surga, meskipun mati syahid. Demi jiwaku ada di tangannya. Seandainya seorang laki-laki terbunuh di jalan Allah, kemudian dihidupkan lagi, lalu dia terbunuh lagi 2 kali, dan dia masih punya utang, maka dia tidak akan masuk surga sampai utangnya itu dilunasi. Yang kedua, orang yang berutang dan berniat tidak mau melunasi akan bertemu dengan Allah dengan status sebagai pencuri. Yang ketiga, pahala adalah ganti utangnya. Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki utang 1 dinar atau 1 dirham, maka utang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya. Tidak ada lagi dinar dan dirham di hari kiamat. Keempat, merusak akhlak. Sesungguhnya, seseorang apabila berutang, maka dia sering berkata lantas berdusta dan berjanji lantas memungkiri. Seseorang yang terlilit utang sangat mudah untuk dipengaruhi oleh iblis agar mengerjakan maksiat demi bisa melunasi utangnya dengan berbagai cara termasuk mencuri atau merampok. Untuk teman-teman yang beragama Kristen, apa kata Alkitab tentang utang? Menurut Roma 13 ayat 8, janganlah kamu berutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Apa arti utang? Utang, bahasa Inggrisnya adalah kredit. Bahasa aslinya dari kata kredir, yang artinya kepercayaan. Kepercayaan perlu dipelihara. Layaknya sebuah tanaman, dari kecambah sampai menjadi besar, kita perlu pelihara. Maksudnya seperti ini. Jika Anda diberikan kredit atau diberikan kepercayaan oleh bank 100 juta, ketika Anda bisa mengembalikannya dengan lancar sampai selesai, bahkan terkadang sebelum selesai, Anda ditawarkan untuk pinjaman kembali. Kenapa bank berani memberikan repeat order atau memberikan pinjaman kembali? Persyaratannya akan lebih ringan, karena Anda sudah dipercaya. Bahkan terkadang Anda diberikan kredit lebih.
oleh bank. Seperti itulah kepercayaan. Jika Anda misalnya dipinjam uang oleh orang lain, oleh saudara ataupun teman Anda, dipinjam 1 juta rupiah. Semisal dia mau kembalikan dalam waktu 1 bulan, belum ada 1 bulan, dia mau pinjam lagi 2 juta rupiah. Anda tentunya akan bicara seperti ini. Loh, yang kemarin 1 juta aja belum dikembalikan. Kok ini mau pinjam lagi? Kepercayaan seperti itu. Kecil kemungkinan ketika kepercayaan kecil saja tidak dipercaya, maka Anda tidak juga bisa mendapatkan kepercayaan yang lebih besar. Jadi, kepercayaan perlu Anda pelihara. Bebas dari utang. Kira-kira gambaran seperti ini. Waktu utang usaha saya 0, dalam pengertian 0 adalah saya sudah menyelesaikan utang saya dalam usaha saya. Itu rasanya bebas sekali. Bayangannya itu seperti 0 turun dari surga dengan sayapnya yang mengepak. Merdeka! Artinya apa? Saya merdeka dari utang. Bebas-bebasnya. Rasa itulah yang Anda akan alami ketika Anda sudah bebas dari utang Anda. Ukuran keberhasilan. Setiap dari perilaku kita, aktivitas yang kita lakukan, khususnya dalam pekerjaan, itu memiliki ukuran keberhasilan. Namanya KPI atau Key Performance Indicator, ukuran keberhasilan. Begitu pula dengan piutang. Nah, jika Anda makin besar utangnya, tetapi kemampuan bayar Anda makin sedikit, berarti Anda masuk dalam minus X atau dalam konteks ini financial trouble. Apa itu? Ketika utang Anda sudah jauh lebih besar daripada kemampuan bayar Anda. Nah, itu sebabnya dalam program ini kita akan bantu Anda untuk memperbesar kapasitas Anda membayar. Semua dari kita tentunya ingin mencapai namanya financial freedom. Financial freedom tidak lain tidak bukan adalah Anda memiliki penghasilan pasif yang jauh lebih besar daripada pengeluaran Anda. Nah, tugas dan tanggung jawab kami dalam membantu Anda adalah membantu Anda sampai di titik 0, bahkan lebih. 0 maksudnya apa? Lunas dari utang Anda. Sedangkan keterampilan, kemampuan Anda untuk menghasilkan uang yang kami ajarkan kepada Anda nanti, itu dapat Anda bawa terus. Bukan hanya sekedar melunasi utang, tetapi juga bisa menjadi mata pencaharian baru, bisa menjadi sumber tambahan penghasilan baru. Semua ahli keuangan sepakat bahwa saat yang paling sulit mengatur keuangan adalah saat tidak ada uang. Sepakat ya? Jika ada uangnya, sama seperti kue. Bayangkan kue tart. Jika ada sebesar apapun, maka kita bisa bagi. Bagi 2, bagi 3, bagi 4, bagi 6, bagi 8, bagi berapapun. Itu mudah saja baginya. Tetapi akan sangat sulit ketika Anda sudah tidak memiliki uang untuk melunasi utang Anda. Nah, saatnya juga Anda belajar solusi utang lunas. Berapapun besar utang Anda akan mendapatkan solusi-solusi yang tentunya sebelumnya belum kebayang atau belum terpikirkan oleh Anda. Kenapa? Karena pikiran Anda sudah sangat keruhnya dengan problem, tantangan, masalah, sehingga Anda tidak bisa melihat solusi di depan mata Anda sendiri. Sesungguhnya solusi ada di depan mata Anda, hanya saja Anda tidak lihat. Tentunya Anda pernah dengar peribahasa banyak jalan menuju ke Roma. Dan ternyata betul, banyak jalan menuju ke Roma, banyak jalan untuk melunasi utang. Begitu banyaknya, sampai-sampai buku ini ditulis. Sampai-sampai ada program solusi utang lunas. Sampai-sampai begitu banyak orang yang sudah terbantu oleh program ini. Hanya saja Anda belum tahu dan Anda belum menerapkan apa yang menjadi solusi utang lunas. Berapapun besar utang Anda. Berikut ini adalah hal penting. Hal yang tidak boleh Anda lakukan. Yang pertama, berjanji tetapi tidak ditepati. Apa saja? Misalnya janji ketemu tapi tidak bertemu. Janji datang Anda tapi tidak datang. Janji bayar tanggal tertentu tapi Anda tidak menepati janji Anda. Kemudian kedua, berjanji bayar melebihi kemampuan bayar Anda. Contoh, Anda mampu bayar 10 juta bulan ini, tetapi Anda berjanji bayar 15 juta. Bagaimana mungkin Anda membayar 15 juta, tapi kemampuan bayar Anda 10 juta? Oh, dengan cara utang lagi. Ya jelas salah. Itu sebabnya Anda tidak boleh berjanji melebihi kapasitas bayar Anda. Yang ketiga, tidak angkat telepon. Orang yang punya piutang, dalam konteks ini, entah itu debt collector, lembaga perbankan, ataupun orang yang memiliki uang, akan sangat tidak respect, kesal, mungkin juga marah, karena Anda tidak angkat telepon. Nah, itu hal yang tidak boleh dilakukan. Kemudian yang keempat, muntaber, mundur tanpa berita. Jadi di telepon gak diangkat, ada pertemuan keluarga tidak muncul, tiba-tiba hilang dari sosial media, dan seterusnya dan sebagainya. Tidak ada berita sama sekali. Ini hal yang tidak boleh Anda lakukan. Kemudian yang kelima, berkata-kata dan berperilaku kasar. Ada saja mungkin Anda pernah bertemu atau Anda tahu, ada orang yang berutang tapi galakan orang yang berutang. Nah, ini tidak boleh. Sebab Anda bisa memicu kekesalan
Atau bahkan Anda bisa dimasukkan ke dalam penjara, dicari kesalahannya, sehingga Anda berkata-kata dan berperilaku kasar. Jika Anda berperilaku kasar, malah Anda bisa masuk ke ranah pidana. Nah, hal-hal ini yang tidak boleh Anda lakukan. Apa akibat terburuknya jika Anda tidak menyelesaikan utang? Berikut ini dari jawaban para peserta seminar yang sudah ikut seminar solusi utang lunas. Apa akibat terburuknya? Tidak bisa tidur, sulit tidur, malu sama tetangga, malu sama saudara, merasa tidak dipercaya, takut ketemu debt collector, takut dimarahin, ada yang bahkan sampai takut di penjara. Mengapa ini penting? Karena dengan membayangkan akibat terburuknya, kita terpacu untuk melunasi utang kita, tetapi juga kita tetap mesti menjaga diri kita untuk melepaskan stres, sehingga kita tetap bisa menunjukkan itikat baik kita untuk menyelesaikan utang kita. Pertanyaan yang saling mendasar, yang dari awal Anda menunggu-nunggu, bagaimana caranya untuk melunasi utang Anda? Bagaimana caranya Anda tetap menjaga sifat Anda, menjaga karakter Anda, menjaga diri Anda, menjaga nama baik Anda di depan teman, saudara Anda, atau di depan perbankan? Bagaimana caranya? Caranya ini kita akan dapatkan di dalam program solusi utang lunas. Berapapun besar utang Anda, daftar, dapatkan solusinya, dan solusinya memang tidak instan, tetapi solusinya bertahap dengan cara yang masuk akal, dengan cara yang sangat logis, sehingga Anda dapat menyelesaikan utang Anda. Berapapun besar utang Anda, ingat, Anda harus menjaga nama baik Anda. Jangan tinggalkan utang waris, tinggalkan harta waris, selesaikan utang Anda. Jangan sampai turun kepada anak cucu Anda. Bagaimanapun ini adalah utang Anda, dan utang tidak bisa lunas jika Anda tidak menyelesaikannya. Selesaikan juga sekarang. Telepon sekarang, daftar sekarang ke Star Coach Indonesia ke 0823 2019 0001. Saya ulang sekali lagi, 0823 2019 0001. Daftar sekarang. Dari yang sudah-sudah, begitu banyak orang yang justru terbantu. Selesaikan utang Anda sekarang. Daftar ke 0823 2019 0001. Terima kasih. Salam solusi utang lunas berapapun utang Anda.